Pemberita firman dan para pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung ini. Hari ini kita mengingatkan rayakan kematian Yesus Kristus di salib. Bagi sekalian warga Sidi, kita semua menerima undangan Tuhan Yesus untuk duduk di sekeliling meja perjamuannya dan mengalami persekutuan dengannya. Pemberita firman dan pelayan perjamuan kudus hari ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggreni Hutapea. Setiap mata akan memandang lesu akan Dia yang tergantung pada salib itu. Setiap otak akan berpikir tentang caranya Ia mati. Dan setiap hati akan merenung tentang apa artinya kematian sang kehidupan atau sang sumber kehidupan demi saudara dan aku di hari ini. Hanya satu pernyataan yang bisa kita buat untuk melukiskan semua kesedihan hati kita hari ini, yakni, sungguh Ia telah mati untuk saudara dan aku. Tibalah saatnya, Yesus pun berserah. Marilah memeriksa diri dan hati kita yang mengasihi Dia, agar jamuan Tuhan ini menjadi roti dan air hidup di dalam tubuh dan seluruh hidup kita. Umat Tuhan, marilah sejenak hening di hadapan Allah. Jemaat sekalian, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Silakan berdiri. Yesusku
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Injil Lukas pasal 23 ayat 46 yang menyatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Menjulang nyata atas putih kalam, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan dan restu. Seluruh umat insan mengerada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang kerap merindukan ufuk timur pagi berdepan. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang penuh beban, membuat dosa yang tak terberikan, ditutup cinta Tuhan terbenar. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, di hari Jumat Agung peringatan kematian Tuhan Yesus, kita mengingatkan kesengsaraannya karena kita mari mengaku dosa di hadapan Allah. Saat itu, selama 3 jam di siang terang, bumi diliputi kegelapan dan peristiwa alam yang luar biasa menjadi keajaiban. Betapa sering kami melalaikan menceritakan kuasa Tuhan tentang kekayaan alam ciptaan-Mu. Karenanya kami gagal menyaksikan kemuliaan Allah. Tuhan, ampuni dosa kami. Saat itu, tabir bait suci terbelah 2, tanda bahwa kematian-Mu telah meruntuhkan pembatas antara Allah dan manusia. Kami kurang menghayati makna tentang kasih-Mu bagi kami.
Karenanya, kami sulit menunjukkan kasih kami terhadap sesama. Tuhan, ampuni dosa kami. Engkau menyerahkan nyawamu kepada Sang Bapa, mengingatkan kami tentang berat penderitaanmu yang menanggung hidup kami. Sementara penghayatan dan empati kami bagi mereka yang sakit dan kesusahan terbatas. Kami kurang peduli dan tidak suka menolong orang lain. Tuhan, ampuni dosa kami. Menyaksikan kematian Yesus, kepala pasukan memuliakan Allah. Tapi kerap kami meragukan kuasa-Mu dan kurang percaya. Kami lalai menyaksikan kuasa dan pertolongan-Mu kepada dunia, dan tidak rajin menceritakan tentang Kristus Juru Selamat dunia. Tuhan, ampuni dosa kami. Inilah pengakuan umat-Mu, dengarlah doa kami. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 2, yang menyatakan, Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat 19. Yang menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Saat kami mengingat kematian Tuhan Juru Selamat kami di kayu salib, maka siapakah kami ini ya Tuhan? Kematian-Mu membuat kami dibebaskan dari segala hukuman akibat dosa yang telah kami lakukan. Dosa yang telah membuat Engkau harus berkorban, menebus, dan mengampuni kami. Dosa pemberontakan yang kami lakukan melalui perkataan, melalui pikiran, melalui perbuatan yang menyakiti hati sesama kami. Ajar kami ya Allah, agar peringatan hari kematian Tuhan Yesus yang hari ini bersama dengan keluarga di rumah masing-masing dan di tempat rumah-Mu yang kudus ini bukan merupakan satu rutinitas belaka, tetapi kami selalu diingatkan akan arti pengorbanan-Mu di kayu salib, penderitaan yang Engkau alami ketika Engkau jatuh, ketika Engkau berlumuran darah, dan ketika tubuh-Mu tercabik. Saat ini kami hanya dapat berbicara dan mengingat semuanya itu. Dan ajar kami Tuhan untuk bersyukur bahwa kematian-Mu telah membebaskan dan menyelamatkan kami. Sehingga saat ini ketika hati kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, maka dengan ketidaklayakan kami, dengan segala sesuatu yang telah kami lakukan Tuhan, yang menyakiti hati-Mu dan hati sesama, biarlah kami akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang terus-menerus diperbaharui, memohon ampun dan mengalami perubahan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga dimanapun Tuhan memanggil kami, dan ketika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mengingat rayakan akan arti kematian Tuhan kami Yesus Kristus di kayu salib, membuat kami menjadi benar-benar yakin bahwa hidup kami sungguh tidak ada artinya kalau kami tidak percaya dan mengandalkan Tuhan Juru Selamat kami. Maka berfirmanlah kepada kami ya Allah, dan terus-menerus memperbaharui hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau membuat kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu, mengingat bagaimana Engkau telah mati dan menebus dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana.
Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 27 ayat 32 sampai 44 yang menyatakan, ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hari ini adalah peristiwa terbesar di seluruh dunia yang dirayakan oleh kita semua sebagai orang-orang yang percaya bahwa Allah telah menjadi manusia, dan perjalanan kehidupan sebagai manusia Ia sungguh perlihatkan dengan begitu banyak orang kagum. Ia bisa menyembuhkan, Ia bisa membangkitkan, Ia memiliki perkataan-perkataan dengan hikmat dalam pengajaran, membuat banyak orang kemudian menaruh harapan bahwa ini adalah seorang pemimpin bagi bangsa Yahudi di tengah-tengah mereka saat itu sedang berada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Jadi ada harapan yang begitu besar, ada penantian yang begitu lama terhadap kondisi ketika mereka dalam keadaan di bawah pemerintahan Romawi. Dan kedatangan Yesus yang sangat fenomenal karena bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang, bisa menyembuhkan orang yang sudah 18 tahun, bisa menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, bisa membuat orang yang kerasukan bertahun-tahun jadi kemudian sembuh. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengatakan bahwa inilah Raja kita, yang akan membuat kita bebas dari penindasan bangsa Romawi. Jadi harapan yang begitu besar, yang minggu lalu di Minggu Palmarum tanggal 28 Maret kita lihat bagaimana ia dieluk-elukan, bagaimana ia sangat dipercaya akan menjadi raja bagi bangsa Yahudi. Ternyata hari ini mereka melihat
orang yang selama ini menyembuhkan, orang yang selama ini bisa membangkitkan, yang perkataan-perkataannya penuh dengan kuasa, tidak bertaya. Maka orang yang kemarin minggu lalu dalam minggu Palmarum, Bapak Ibu terkasih, mengatakan Hosiana save me, inilah raja orang Yahudi, tiba-tiba mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan yang hari ini Bapak Ibu terkasih, perkataan mereka untuk mengatakan salibkan dia, salibkan dia, sesuai juga dengan nubuatan para nabi, tergenapi. Tapi peristiwa ini bukan peristiwa yang kita pikir sebuah peristiwa yang kalahnya seorang anak manusia, kalahnya seorang yang bernama Yesus, kalahnya dia ketika dia ditangkap lalu kemudian disalibkan. Tidak. Sekali lagi memang sesuai dengan nubuat dari para nabi. Allah yang datang dalam diri manusia, dalam diri Sang Mesias ini harus mengalami penderitaan, dan penderitaan ini adalah upaya supaya kita manusia yang telah berdosa ini dibebaskan, diberikan keselamatan. Kita memaknai setiap perkataan-perkataan dalam jalan penderitaannya menuju Bukit Golgota. Dia jatuh beberapa kali karena setelah ia dicambuk, ada satu catatan Bapak Ibu bagaimana ia dicambuk. Cambukannya itu bukan cambukan seperti sapu lidi, cambukan itu bukan seperti yang kita lihat sehari-hari dalam rumah kita, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu seperti bola besi, lalu kemudian ditancap dengan tulang-tulang kambing. Jadi ketika ditancap beberapa kali dalam tubuhnya, tidak langsung diangkat, tetapi ketika ditancap dalam tubuhnya, lalu dibeset dulu dalam tubuhnya, baru kemudian diangkat. Karena itu dikatakan rupanya itu sudah bukan seperti manusia lagi. Jadi kita membayangkan Bapak Ibu, penderitaan ini membuat kita mengatakan, Tuhan, layakkah aku? Engkau adalah manusia yang dalam sejarah kehidupan ini Engkau menjadi korban, lalu kemudian dengan korban itu Engkau menyelamatkan kita sampai hari ini yang 2000 tahun lalu terjadi, dan kemudian itu berlaku untuk selamanya untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sehingga ketika kita mengingat rayakan ini Bapak Ibu, ini bukan satu tradisi, ini bukan satu hal rutinitas. Kita berduka ketika kita pun juga adalah manusia yang seringkali ketika kita mengingat rayakan, tapi kemudian kita hidup kembali dalam dosa. Kita hidup kembali dalam segala sesuatu kenikmatan dunia ini yang kemudian menyakiti hati Tuhan dan kemudian juga menyakiti hati sesama. Apa artinya kalau begitu keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan hari ini dalam ketika kita mengingat rayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu terkasih, dalam peristiwa penderitaan yang ia alami ketika dia sudah dicambuk, ketika dia sudah berada dalam kondisi yang amat sangat sakit sekali, dia harus berjalan menuju ke Golgota. Dalam perjalanan menuju Golgota, kita lihat dalam ayatnya yang ke-31. Ada seseorang yang berjalan keluar kota, kemudian mereka keluar kota menuju ke Bukit Tengkorak. Rombongan ini, kita lihat rombongan ini sedang beramai-ramai membuat Yesus untuk menuju ke tempat Bukit Golgota atau Tengkorak. Namun kemudian mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Kalau kita perhatikan Simon dari Kirene ini, lalu kemudian menggantikan Yesus untuk memikul salib. Kalau kita membayangkan wajah Yesus yang sudah begitu dikatakan sudah tampaknya begitu menderita porak-poranda itu ya wajahnya dan kemudian tubuhnya, maka kemudian dalam ketidakberdayaan para pasukan kemudian memanggil Simon yang kebetulan lewat saat itu berjalan, lalu kemudian mereka meminta agar Simon memikul salib Yesus. Kalau Bapak Ibu dalam catatan di dalam Injil Markus, kita buka Injil Markus tentang Simon ini. Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-20b sampai 21. Siapakah Simon dari Kirene? Dalam Markus pasal 15 saya bacakan, ketika peristiwa itu pun sama diungkapkan dalam Injil Sinoptik. Matius, Markus, dan Lukas menceritakan tentang Simon ini. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene. Perhatikan, di dalam Injil Markus ini disebutkan ada dua nama anaknya, ayah Alexander
dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi kalau dalam Injil Markus dengan Injil Matius ada perbedaannya. Dalam Injil Matius tidak disebutkan Simon ini punya dua anak namanya Alexander dan Rufus, dan dalam Injil Matius tidak disebutkan bahwa sebenarnya Simon ini dipaksa untuk memikul salib Yesus. Semula dipaksa, tetapi kemudian kita lihat apa dampak dari paksaan tersebut. Akhirnya dia dengan sukarela hati, dengan tulus hati dia melihat penderitaan Yesus, dan kemudian dia tahu siapa Yesus. Pada akhirnya Bapak Ibu terkasih, siapakah Alexander dan kemudian Rufus? Alexander dan Rufus adalah anak-anak yang kemudian menjadi pekabar-pekabar Injil yang luar biasa, yang melanjutkan bagaimana ia juga mengimani ketika ayahnya telah dipakai untuk memikul salib, dan kemudian Rufus bersama istri dan kedua anaknya terkasih ini, mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan kemudian menjadi banyak orang-orang yang percaya akan pekabaran Injil ini. Jadi ini keluarga Simon ketika dipaksa, satu orang aja Simon nih, sang ayah dipaksa untuk memikul salib menggantikan Yesus supaya bisa dibawa sampai ke Bukit Tengkorak. Keadaannya terpaksa. Tapi lihat peristiwa ini mengubah satu keluarga untuk percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka anak-anaknya menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Nah, kita lihat Bapak Ibu terkasih bahwa setelah kita tahu siapa itu Simon dari Kirene, dan kemudian terjadi pertobatan luar biasa, dan kemudian anak-anak mereka mempunyai dorongan atau semangat yang juga memperlihatkan mereka sadar bahwa siapakah itu Yesus yang sesungguhnya, dan kemudian mereka menjadi pekabar Injil, kabar baik. Kita lihat tetap peristiwa dalam ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-44 ini. Tetap semua orang masih belum memahami siapa Yesus. Tetap semua orang masih menghina Yesus. Mereka mengatakan, dan kemudian bahkan di salib ditulis bahwa inilah raja orang Yahudi. Mereka sebenarnya itu mencela Yesus yang katanya selama ini bisa menyembuhkan orang, selama ini bisa membangkitkan orang, selama ini bisa menolong orang, tetapi dirinya sendiri tidak bisa ditolong. Itu yang menjadi caci maki, yang menjadi hinaan yang diucapkan. Walaupun sebenarnya kita tahu Yesus harus menjalani itu karena ada sejarah keselamatan yang memang harus ia lakukan. Dalam ketaatan, dalam kesetiaan, ia harus memberi dirinya disalibkan. Karena dengan disalibkan, maka kita tersadar dengan ucapan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Jadi salib itu merupakan jalan Bapak Ibu, menuju kemudian kita, hubungan kita dipulihkan kembali. Jadi kita yang harusnya yang ada di bawah ini penuh dengan dosa, penuh dengan hukuman Tuhan, yang terputus hubungan kita dengan Tuhan akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dengan salib itu, maka kemudian menjadi jalan kita yang di bawah, kita bisa datang kembali dalam pemulihan hubungan kita dengan Sang Allah. Apakah kita sekarang yang sudah mengaku setia menjadi pengikut Yesus akan juga tetap benar-benar mampu memikul salib Kristus? Kita akan lihat dalam cuplikan video ini. Ketika kita sedang mempertahankan iman, salib yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apakah kita tetap setia? Perhatikan dari gambar video ini Bapak Ibu. Ketika Yesus sudah disalib, lalu kemudian dia juga menyerahkan salib itu kepada kita untuk kita pikul. Apakah arti salib tersebut? Yesus katakan agar kita mempertahankan keyakinan kita, keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mampukah kita bertahan? Kalau warga Sidi baru minggu lalu mengatakan ya dengan segenap hatiku, maka dari video ini kita lihat Bapak Ibu, ada gambar seseorang yang sedang mempertahankan salib yang sudah diserahkan kepada dirinya. Dia akan pegang erat-erat itu keyakinannya, imannya. Tidak mudah karena akan ada begitu banyak, mulai walaupun semula
tantangannya angin sepoi-sepoi, tetapi kemudian keyakinan imannya akan digoyahkan sehingga dia harus kuat mempertahankan imannya. Warga Sidi Baru yang minggu lalu telah menyatakan ya dengan segenap hatiku, apakah bisa mempertahankan imanmu kepada Tuhan ketika engkau bahkan tidak kuat untuk mempertahankan iman percayamu. Kita mengatakan kalau hanya mengandalkan diri sendiri tidak akan kuat, kita bisa jatuh. Tetapi saat kita jatuh Bapak Ibu, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Jadi warga Sidi Jemaat, mari kita percaya Yesus yang telah mati hari ini adalah Yesus yang akan tetap terus menjaga dan juga membuat Anda untuk bisa mampu mempertahankan iman percaya saudara-saudara. Yesus kembali akan membuat saudara bangkit, kuat menghadapi berbagai tantangan pergumulan yang saudara alami. Sampai pada akhirnya kemudian dia mengajak kita untuk selamanya tinggal. Dan dia memeluk kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Ini yang sedang kita pertahankan Bapak Ibu terkasih. Ketika kita terus mengingat rayakan hari kematian Tuhan Yesus, kita pun disadarkan, Tuhan ternyata saya menderita di dunia ini tidak sendirian. Tuhan ketika saya benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa mampu keluar dari permasalahan ini, saya ternyata punya Tuhan yang selalu melihat dan juga mengalami penderitaan yang saya alami. Dengan demikian saudara-saudara, kita ingat bahwa setiap perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan Yesus, bahkan ketika ia sedang menuju ke Bukit Tengkorak itu, lalu ada siapa tadi? Ada seseorang, Simon Kirene, yang membantu dia untuk memikul salib. Jadi warga Sidi Jemaat, Anda pun tidak pernah seorang diri. Ada orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk membuat Anda mampu memikul salib yang sedang Anda pikul, yang akan Anda pikul. Simon dari Kirene datang dan kemudian memberikan kekuatan agar mampu bisa menaiki Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak apa? Bukit Golgota apa yang sedang Anda daki? Anda tidak sendirian. Ada Simon Kirene yang hidup pada masa kini. Entah itu ayah, entah ibu atau saudara-saudara. Dalam ikatan seperti itu, Allah pasti akan menghadirkan orang-orang yang akan memampukan kita menuju setiap langkah kehidupan kita untuk mampu mengatasi pergumulan hidup ini. Jadi inilah perjalanan kehidupan kita ketika kita menghayati salib Yesus dalam slide ini, our journey to the cross. Kita tahu Bapak Ibu terkasih bahwa our journey ini adalah perjalanan yang penuh dengan penderitaan, juga penuh dengan tantangan. Tapi kita ingat apa yang dilakukan dan diucapkan Yesus, kalau penderitaan itu bentuknya adalah ketika saudara berada dalam kondisi disakiti, maka ingat perkataan Yesus ketika ia menderita, Bapa ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika penderitaanmu begitu berat, kemudian berteriaklah kepada Allah sambil seperti Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Tapi ia menyerahkan dirinya untuk percaya pada Tuhan.
Dan yang terakhir kita lihat ketika ia mengatakan tetelestai, sudah selesai, bukan nyawanya yang dicabut, tetapi dia menyerahkan nyawanya itu, tandanya sudah selesai. Kalau orang meninggal, manusia meninggal, nyawanya dicabut, tetapi dia adalah menyerahkan nyawanya. Beda sekali Bapak Ibu. Dia bukan dikalahkan oleh maut, tapi dia menang atas maut, karena dia menyerahkan nyawanya. Dan itu adalah tanda syukur kita, tanda sukacita, karena kita punya Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh maut. Sekalipun hidup kita akan berhadapan dengan maut, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang telah menang atas maut. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan melihat dalam slide atau video terakhir ini merupakan refleksi dari kematian Tuhan Yesus. Kita juga akan melihat bagian cerita dalam kehidupan kita, khususnya untuk warga Sidi Jemaat. Mari mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang terjadi, Anda akan tetap ditolong dan ditopang oleh Tuhan Yesus. Kita perhatikan dalam slide yang terakhir ini. Anda sudah diajarkan sebagai warga Sidi Jemaat dan keluarga untuk ingat ada saat-saat teduh, untuk ingat bahwa segala sesuatu yang Anda mulai setiap hari harus berdoa pada Tuhan, Tuhan Sang Juru Selamat saudara. Anda harus mempertahankan iman dan kesetiaan tersebut. Anda harus memikul salib, sama seperti tadi Simon dari Kirene memikul salib tersebut, yang kemudian menjadi contoh teladan anak-anak mereka, yaitu Rufus dan Alexander, menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik keselamatan. Tapi ada tantangan yang dihadapi seperti contoh ini. Anda akan dihina, Anda akan disakiti, Anda akan mengalami kekerasan, bahkan iman Anda akan diejek. Lalu kemudian, apakah Anda kemudian akan mengundurkan diri dan kemudian lari meninggalkan Yesus? Kita perhatikan Bapak Ibu terkasih. Iman kita diejek, direndahkan, ditertawakan. Tapi imanmu harus tetap kuat pada Yesus. Kamu harus tetap memikul salib Kristus. Walaupun tidak pernah berhenti tantangan itu, dan orang-orang yang ingin berupaya untuk membuat kamu meninggalkan iman percayamu. Kalau kita sudah minggu lalu berkomitmen mengatakan ya dengan segenap hatiku, dan kemudian mengalami hal yang seperti ini, kita diinjak-injak, kita kemudian direndahkan, kita diperlakukan dengan kondisi yang amat membuat kita menjadi sedih. Apakah kemudian kita kecewa kepada Yesus? Bapak Ibu terkasih, pengorbanannya di kayu salib yang hari ini kita rayakan, yang hari ini kita ingat, sungguh penderitaan kita amat sangat kecil dibandingkan penderitaan yang ia alami hari ini. Dan ia yang telah menang atas maut adalah ia yang tidak pernah meninggalkan kita. Bukalah pintu hatimu, yakinkan bahwa ia akan hadir dalam kehidupanmu dan selalu menolong dan menguatkan hidupmu. Dia sebenarnya selalu ingin berupaya untuk mencari kita, merangkul kita kembali, membuat kita yakin bahwa dia selalu bersama dengan kita. Tapi seringkali suaranya ketika kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita tidak menyadari bahwa itu sungguh adalah firman Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak meyakini doa-doa yang kita ucapkan bahwa sungguh ia adalah Allah yang sedang berbicara pada kita. Kita merasa dia tidak ada. Lalu mungkin pada akhirnya akan terjadi putus asa. Di titik lemah atau kritis kehidupan ini, ia selalu ada bersama kita dan menolong kita tepat waktunya.
Karena sekali lagi, Ia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang telah melewati berbagai macam proses penderitaan yang saat ini juga kita alami di tengah masa pandemi COVID-19, di tengah-tengah banyak putus asa, di tengah-tengah banyak orang yang dilecehkan, di tengah-tengah banyak orang yang tidak berdaya. Ia menunjukkan bahwa kematianku di kayu salib akan menolong dan menguatkan kita semuanya. Dia akan mengangkat kita, Bapak Ibu. Dia menggendong kita dan memampukan kita bisa melewati semuanya itu. Ya, baik Bapak Ibu terkasih, dan hari ini di depan kita semua sudah ada roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus. Ketika Bapak Ibu terkasih memakan roti dan anggur ini, yakinilah sungguh-sungguh bahwa tubuh dan darah Kristus yang masuk dalam tubuh kita akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang terakhir, hanya beberapa detik dari slide ini yang akan kita lihat bahwa perubahan ketika kita makan roti dan anggur ini, harusnya setiap orang menghayatinya sebagai bagian dari benar-benar cara Yesus yang akan mengubah hidup kita, memberikan kita kekuatan. Dia yang hari ini kita peringati kematiannya dengan darahnya yang menetes. Darahnya yang jatuh dan tercurah, memberi kita kekuatan dan kuasa, Bapak Ibu terkasih, memampukan kita untuk semangat menjadi hari-hari ini sebagai pengikut Yesus untuk memikul salib. Ketika darah itu kita yakini menyentuh hidup kita juga, yaitu pengorbanan Yesus, maka Bapak Ibu akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di tengah-tengah menghadapi berbagai topangan badai kehidupan yang kita sedang alami ini. Perhatikan Bapak Ibu, saat darah Kristus itu menyentuh hidup kita, apa yang terjadi? Kita manusia biasa, tetapi lihat darah Yesus penuh dengan kuasa yang menyucikan kita, memperbarui hidup kita, menguatkan kita menjadi pengikut Yesus. Terjadi perubahan sebagaimana video ini. Itulah yang kita yakini ketika Bapak Ibu terkasih memakan roti dan anggur ini sebagai pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan pada kita semua. Tuhan memberkati kita. Kita adalah Simon dari Kirene yang akan Tuhan pakai untuk memikul salib, dan kita tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kemudian. Alexander dan Rufus menjadi orang yang Tuhan terus pakai, keluarga ini menjadi Tuhan yang terus pakai. Begitu pula Bapak Ibu terkasih, dengan darah Kristus maka kita akan kuat. Apapun yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu pasti yang terbaik, sebagaimana Ia juga lakukan hari ini yang terbaik dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Kita akan masuk dalam penetapan perjamuan. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 29 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia memecah-mecahkan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Setelah kita membaca penetapan perjamuan, kita akan bersama mendengarkan penjelasan. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagi.
Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.
minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih Allah yang besar dan melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, akan merangkak terendah. Karena besarlah kasih-Nya diberikan putranya. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya melukis kasih mulia. Sambil meluaskan beri melukis kasih-Nya. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Saat kami menghayati karya Allah yang begitu besar dalam hidup kami, yang telah menyelamatkan kami semua, inilah kami Tuhan yang tetap selalu yakin bahwa di setiap pergumulan kehidupan kami, hanya Engkau-lah yang akan memberikan kami kekuatan. Karena itu kami sungguh bersyukur ya Allah. Kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang mau mendengarkan doa kami punya Allah yang bersedia untuk menjawab doa kami dengan memberikan kami kekuatan. Dan kekuatan inilah yang kami percaya ya Allah, ketika kami berhadapan dengan pergumulan demi pergumulan dalam dunia ini. Kami bergumul dalam doa ini bersama bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin negara kami, supaya mereka diberikan terus hikmat Tuhan, takut Tuhan, dalam melakukan segala program-program kenegaraan. Engkau berkati pimpinan dari tingkat pusat hingga daerah. Berikan mereka selalu Tuhan penyertaan dan kasih-Mu dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang besar ini. Kami berdoa untuk tiap-tiap rumah sakit yang sampai hari ini terus berjuang bersama dengan para tim medis. Berkati agar mereka selalu tetap diberikan kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah merawat dan juga memberikan kekuatan bagi para pasien yang mengalami penderitaan sakit oleh karena berbagai macam penyakit maupun juga virus corona. Tuhan kuatkan tiap keluarga yang mendampingi. Kami berdoa bersama gereja-gereja yang telah Tuhan hadirkan dalam muka bumi ini.
Berkati Tuhan Yesus agar gereja-gereja yang telah Tuhan hadirkan pun dapat tetap terus berjuang bersama-sama untuk menghadirkan kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah kemiskinan, di tengah-tengah ketidakadilan. Tuhan menghadirkan gerejamu yang telah Tuhan utus ini. Secara khusus kami berdoa untuk juga keadaan situasi bangsa dan negara kami. Ketika kami mendengar pada hari ini Tuhan, tanggal 2 April, ada yang menjadi korban akibat ledakan bom di Makassar saat mereka menjalankan misa. Tuhan Yesus tolong. Pada tanggal 28 Maret ini, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan menolong para korban dan keluarga. Sehingga saat ketika mereka mengalami penderitaan dan kehilangan dan sakit yang mereka alami akibat dari musibah ini, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan hadir bersama dengan tiap keluarga, dan Tuhan tolong keadilan-Mu tetap nyata, agar radikalisme dan terorisme pun juga dapat Tuhan bantu dari TNI Polri, agar setiap orang yang ingin melakukan kejahatan dan yang telah melakukan kejahatan, Tuhan buat mereka mengalami kesadaran, dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saat ini bersama dengan gereja-Mu, khususnya di Jemaat GPB Bukit Sentul Bogor, kami juga telah bersama-sama dalam tiap keluarga dan juga warga Sidi Baru telah mengingat rayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan tiap pribadi yang telah menyatakan ia dengan segenap hati untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia dan menjadi anak-anak Tuhan yang akan membangun kehidupan jemaat-Mu ini. Berkati agar mereka menjadi keluarga yang akan selalu bersyukur akan arti keselamatan yang telah Tuhan berikan, sehingga mereka mempersembahkan hidup mereka dalam segala kegiatan sehari-hari untuk membangun tubuh Kristus, dan juga dapat melakukan sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama dengan tiap orang tua dan juga warga Sidi Baru ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap hal yang akan mereka perjuangkan dalam menghadapi masa depan. Berkati orang tua yang mendampingi, kasih setia Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan bersama dengan seluruh diaken penatua yang bertugas dalam ibadah perjamuan kudus ini di hari Jumat Agung. Kami percaya kasih setia Tuhan pun akan memberkati dan menolong dan menopang setiap presbiter yang telah melayani Tuhan. Berkati pemandu lagu, pemusik, tim multimedia, bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir di sini bersama dengan tim pelkes dan pegawai gereja. Jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, kedamaian, dan perlindungan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di sektor 1 hingga 3. Secara khusus pada minggu ini bagi keluarga Cliff Sumese, keluarga Ernst Anto, keluarga Z.A. Rizoli, keluarga Manuputi Siswadi, keluarga Oma Pangke, dan keluarga Sob Lanit Wati Manela. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau menyapa mereka, Engkau hadir bersama mereka, Engkau menolong dan menopang, dan memberikan kekuatan dan sukacita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun tanggal 4 hingga 10 April, untuk saudari Felicita Hutauruk, anak Raiden Dietrich Mason Tomasua, anak Kaiden Sifrit Logam Tomasua, Ibu Ane Jene Tomasua, anak Horacio Pratama Siagian, Bapak Herman Edward Hatu, dan saudari Mafa Cornelia Korputi. Kami bersyukur dengan pertambahan usia mereka Tuhan, dan kami mohon Tuhan berkati dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tetap menyertai hidup mereka. Dan juga kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun perkawinan, untuk keluarga Triat Moko Sihombing. Tuhan jadikan keluarga kekasih kami ini untuk menjadi teladan Tuhan dalam kehidupan keluarga, sehingga biarlah penyertaan Tuhan menyertai keluarga Triat Moko Sihombing dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Oma Konstan Korputi Item, Opa Yopi Dumano, Ibu Diksi Sianenia, Bapak Yohanes Ermas Paitela,
Bapak Jimmy M. Sumakut, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palending. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan mereka. Doa kami dan juga permohonan kami Tuhan, agar mereka yang sakit ini Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah. Kerinduan kami untuk bersama-sama kembali dalam persekutuan. Kami percaya Tuhan Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh umat-Mu terkasih ini. Dan Engkau juga mengetahui bagaimana kerinduan kami untuk bersama-sama ada dalam kehidupan pergumulan yang mereka alami. Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan mereka semuanya. Inilah doa syukur kami Tuhan Yesus dan permohonan kami. Berkati doa jemaat-Mu yang sungguh sedang memohon pertolongan agar mendapatkan rumah ibadah. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu memberkati dan menyertai jemaat-Mu hingga Engkau menolong kami semuanya. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan, berkati setiap yang lanjut usia, mereka yang menjadi janda dan duda serta anak-anak yatim piatu. Kasih setia Tuhan menguatkan, menghibur, dan menolong mereka untuk setiap rencana-rencana kehidupan. Dari anak-anak kekasih kami yang masih kecil, remaja, pemuda, yang akan menikah, yang akan merencanakan masa depan. Dalam studi lanjut, Tuhan berkati bahkan setiap mereka yang sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, Engkau hadir bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan juga memberkati setiap tim yang sedang bersama-sama dengan presbiter dalam penyusunan program di tahun 2021 hingga 2022. Kasih Tuhan, hikmat Tuhan dan kesehatan menyertai seluruh umat-Mu terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk keselamatan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan yang telah membuat kami dibersihkan, disucikan, dikuatkan dan ditopang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan bagi Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Umat yang bersukacita, mari berdiri. Mari dan bersyukur dalam doa yang disampaikan secara silih ganti.
Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dan dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan diri di dalam rumahmu. Engkau memberi mereka minum dan sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Buatlah persembahan kami ini berkat untuk mewartakan kasih dan keadilanmu, ya Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada vokal grup Mahanaim ex Gerakan Pemuda GPIB Efata yang telah menyampaikan pujian serta kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya, serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapak untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Berikut beberapa warta tayang yang menjadi perhatian khusus. Demikian informasi kegiatan pelayanan GPIB Jemaat Bukit Sentul. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Yesus, oh darah Tuhan.
Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.